masuk di kuartal 2 kita ada pandemi, semuanya stuck, industri tekstil hanya sekitar 10% running. Nah, kita berharap di kuartal 3 ini bisa akan mulai pulih. Nah, tapi yang jadi masalah ketika ini mau mulai pulih, dihantam sama impor. Impornya mulai masuk banyak gitu, terutama di kain dan di garment. Nah, jadi yang harusnya di kuartal 3 ini, di bulan Juli ini, perusahaan-perusahaan awalnya rencananya akan mulai melakukan aktivasi produksi lagi. Nah, ini mundur lagi nih. Jadi mereka belum berani untuk menghidupkan mesin yang kemarin mati, yang kemarin stop, untuk mau melakukan produksi lagi. Mereka belum berani karena melihat kondisi pasar yang sudah penuh barang impor. Kalau mereka tetap produksi pasti akan jadi stok seperti itu. Kita mau flashback dulu Pak, berarti akibat corona yang kita hadapi ini ada berapa banyak pabrik-pabrik yang misalnya produksinya harus berhenti sementara atau juga pabrik yang tutup dan juga jumlah PHK Pak di industri tekstil? Iya, yang pertama kalau di hulu ya, di tempat kita itu ada sekitar, kan anggota hulu di hulu itu ada sekitar 22 perusahaan. Itu ada 6 yang full stop dan 6 perusahaan, terus yang masih running di bawah 50% ada sekitar 5, sisanya runningnya di bawah 30%. Nah, kalau di hilirnya, yang kita tahu yang bikin benang, yang bikin kain, itu totali itu hanya 10% yang jalan. Paling hanya sedikit kali perusahaan. Nah, memang kalau di hulu, di kami belum sampai sekarang ini belum ada PHK. Tapi yang dirumahkan sebagian besar sudah dirumahkan sejak pandemi kemarin. Ada berapa Pak jumlahnya kalau boleh tahu yang dirumahkan pekerja di hulu? Di hulu ada 12.000 Bu, Mbak, di hulunya. Ada 12.000 tenaga kerja yang dirumahkan. Nah, kalau di hilirnya mungkin sampai ratusan ribu. Kalau saya lihat mungkin bisa sampai di atas 800.000 orang yang dirumahkan. Di atas 800.000 ya Pak? 800.000 yang dirumahkan. Bahkan mungkin sudah ada yang di PHK. Kalau saya dengar sudah ada yang di PHK di industri tenun, industri rajut, sampai di spinning udah ada yang di PHK gitu. Sementara untuk aktivasi lagi ini terpaksa para pengusaha wait and see dulu ya Pak, karena banjir produk impor tadi. Iya betul. Ini kalau mau aktivasi lagi, awalnya kan kita optimis Juli sudah bisa mulai lah. Kalau normal sih kita perkirakan awalnya September, tapi kita lihat Juli kemungkinan sudah akan ada mulai jalan lagi. Tapi sampai sekarang sih kelihatannya belum bisa. Yang kemarin waktu kuartal 2 waktu pandemi kemarin tutup sampai sekarang masih stop. Yang 50% masih 50%, yang 30% masih 30%. Jadi belum mau jalan lagi. Jadi kemungkinan akan mundur lebih dari bulan September begitu Pak? Pasti bahkan lebih dari September. Tapi ini tergantung pemerintah sih. Kalau pemerintahnya bisa tegas ya, menangani impor ya, harusnya sih September atau bulan depan harusnya kita bisa jalan lagi harusnya. Berarti di sini sikap pemerintah sangat menentukan ya Pak. Apa sebenarnya yang Anda harapkan, langkah tegas apa? Yang kita pengen tegas adalah bagaimana di border, di pelabuhan itu pemeriksaannya bisa betul-betul sesuai dengan prosedur.